1. Silogisme kategorik. Apabila didasarkan pada pernyataan kategoris atau standar, premis mayor merupakan proposisi universal atau semua. Premis minor merupakan proposisi partikular atau sebagian, dan konklusi menyatukan premis mayor dan premis minor dengan term penengah. Contoh, semua warga antisipasi bencana. Sebagian warga menggunakan paradigma baru, jadi sebagian antisipasi bencana menggunakan paradigma baru. 2. Silogisme hipotetik atau kondisional. Proposisi hipotetis adalah proposisi yang terdiri atas bagian-bagian yang satu sama lainnya memiliki hubungan yang bersifat saling bergantungan, bertentangan, atau memiliki kesamaan. Terdiri atas hipotesis silogisme kondisional, hipotesis silogisme disjungtif, hipotesis silogisme konjungtif. Contohnya dapat dilihat di samping. 3. Silogisme disjungtif. Apabila silogisme yang premis mayornya terdiri dari keputusan disjungtif, sedangkan premis minor menyatakan atau memungkiri salah satu dari kemungkinan yang disebut dalam premis mayor, dan kesimpulan dalam silogisme disjungtif mengandung kemungkinan yang lain. Silogisme disjungtif terbagi dalam arti sempit dan arti luas. Contoh, musim kemarau membawa hujan besar atau ringan. Ternyata tidak membawa hujan besar, jadi musim kemarau membawa hujan ringan. 4. Dilema. Apabila di dalamnya terdiri dari dua atau lebih putusan disjungtif, untuk ditarik ke kesimpulan yang sama, premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya satu proposisi disjungtif, tetapi bisa proposisi kategorik. Konsekuensi sama berat, konklusinya tidak menyenangkan, dan biasa digunakan untuk memacu lawan dalam diskusi atau debat. Contohnya dapat dilihat di samping. Definisi. Yang pertama ada definisi teoritis, contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada definisi stipulatif, contohnya sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada definisi persuasif, contohnya sebagai berikut. Yang keempat ada definisi yang tepat, contohnya seperti yang ada di belakang. Yang kelima ada definisi leksikal, contohnya sebagai berikut. Klasifikasi. Yang pertama ada penggolongan atas dasar kodrat, contohnya sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada penggolongan artifisial, contohnya pola iklim yang terjadi di Samudra Pasifik terbagi menjadi dua, yaitu El Nino dan La Nina. Analogi merupakan proses penalaran dengan membandingkan dua hal yang berbeda. Terdapat tiga unsur analogi, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi, persamaan prinsipal yang menjadi pengikat, dan fenomena yang hendak kita analogikan. Analogi induktif disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa yang terjadi pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Contohnya seperti gambar di samping. Analogi deklaratif yang menjelaskan sesuatu yang belum dikenal atau sama dengan sesuatu yang sudah dikenal. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu analogi bincang, kekeliruan pada analogi induktif. Contohnya menyamakan warga yang takut bencana tanah longsor yang akan memakan korban jiwa dengan orang yang kecelakaan kereta yang merenggut nyawa. Kedua yaitu kekeliruan pada analogi deklaratif. Contohnya Jawa Barat dilanda bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana wabah COVID-19 berasal dari Cina. Metode induksi Mills. Yang pertama adalah metode persetujuan. Apabila terdapat dua macam peristiwa atau lebih memiliki persamaan faktor penyebab. Contohnya adalah bencana alam di Jawa Barat disebabkan oleh La Nina. Yang kedua adalah metode perbedaan. Apabila terdapat dua macam peristiwa atau lebih memiliki faktor yang sama, namun terdapat satu faktor yang berbeda, maka satu faktor tersebut ialah penyebab. Contohnya adalah tidak semua yang ditandai warna merah berpotensi bencana. Metode yang ketiga adalah metode persamaan variasi. Apabila suatu gejala berubah dan gejala lain juga ikut berubah, maka hubungan keduanya ialah sebab akibat. Contohnya adalah daerah di Jawa Barat berpotensi bencana dan fenomena La Nina menyebabkan banjir dan tanah longsor. Metode yang keempat adalah metode sisa-sisihan. Apabila dalam keadaan tertentu yang secara pengetahuan diketahui tidak berasal dari faktor yang mendahulunya, maka pasti keadaan itu disebabkan oleh hal lain. Contohnya adalah tahun ini warga harus siap menghadapi bencana alam, juga wabah penyakit virus COVID-19. Metode yang terakhir adalah metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Apabila terdapat keadaan di mana ditemui persamaan dan pertidaksamaan, berarti faktor pembeda di antara keduanya adalah penyebab dari keadaan tersebut. Contohnya adalah antisipasi bencana menggunakan paradigma baru dengan mitigasi dan bukan lagi pada penanggulangan pasca bencana. Kekeliruan berpikir dapat terjadi karena pengambilan sumber yang tidak benar atau sahih, yang daripada itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, yang itu telah menghasilkan asosiasi gagasan yang tak tepat.
Bagian pertama, kekeliruan formal. Yang pertama adalah fallacy of four terms, menggunakan 4 term dalam silogisme. Contohnya, term 1 bencana alam yang terjadi di Jakarta perlu dilakukan tindak mitigasi. Term kedua, COVID-19 yang menjadi bencana non alam. Lalu sebelumnya, bencana alam yang terjadi di Jakarta berupa bencana non alam. Lalu ada fallacy of antecedent middle, merupakan kedua term tengah yang mencakup. Contoh, term pertama, Dani Ramdan adalah seorang kepala pelaksana harian BPBD. Term kedua, banjir yang terjadi di Jakarta akibat dari adanya La Nina. Terus term ketiga, Dani Ramdan adalah banjir. Ada fallacy of illicit process, term premis tidak mencakup tetapi konklusi mencakup. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada fallacy of true negative premise, yang merupakan kekeliruan karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Contohnya sebagai berikut. Bagian kedua ada kekeliruan informal. Yang pertama ada fallacy of appeal to force, yang merupakan kekeliruan karena menggunakan kekuasaan sebagai dasar liga. Contoh, akibat dari bedanya pangkat jabatan, kepala pelaksana BPBD Jabar tidak mendengar argumen dari bawahnya. Lalu yang kedua ada fallacy of abusing, kekeliruan karena menyerang argumen individu bukan kepada argumennya, melainkan kepada personalnya. Contoh, seorang warga mengatakan bahwa La Nina dapat menyebabkan kerugian. Kepala pelaksana BPBD tidak percaya karena warga tersebut mengidap penyakit Parkinson. Yang terakhir ada kekeliruan karena menggunakan bahasa. Yang pertama ada fallacy of action, kekeliruan yang memberikan tekanan dalam pengucapan. Contoh, akibat dari bencana alam terjadi, warga dapat merugikan. Maksudnya di sini seseorang bertanya, apakah akibat dari bencana warga menjadi rugi? Lalu ada fallacy of equivocation, yang merupakan kekeliruan berpikir yang terjadi akibat menggunakan kata yang sama dengan lebih dari satu makna. Contoh, terdapat banjir diskon pada mal di wilayah di Jabar. Maksudnya dari kata banjir diskon sini bermakna banyak diskon.